Salawatullah wassalamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwata akhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada malam hari ini kita akan selesaikan satu bab, setelah itu pindah di bab lain. Karena ini sudah menginjak hadis yang terakhir dari bab wasiyah binisa, wasiat kepada para istri. Di hadis yang terakhir, qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah, rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr ibn As, semoga Allah meridai keduanya. Kedua ini bapak dan anak adalah seorang sahabat, Abdullah dan Amr. Keduanya adalah seorang sahabat. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata. Ad-dunya mata, bahwa dunia itu adalah mata'un, perhiasan. Ad-dunya mubtada, mata'un khabarnya. Dunia itu kabarnya sebagai perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya perhiasannya, sebaik-baik perhiasannya dunia itu adalah al-mar'atu as-salihah. Al-mar'ah, perempuan atau istri yang salihah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Satu kabar yang menggembirakan bagi para wanita dan para istri yang salihah, dan kabar yang menggembirakan pula bagi suami-suami yang memiliki istri yang salihah. Karena dia telah mendapatkan suatu perhiasan yang paling baik di dunia. Bahkan al-mar'atu salihah bukan hanya perhiasan di dunia, tapi juga bisa menjadi perhiasan baginya di akhirat. Karena istri yang salihah, istri yang selalu menolong dan membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istri yang salihah insyaallah nanti di akhirat akan dipertemukan kembali dengan suaminya. Akan dipertemukan kembali dengan suaminya yang di surga. Karena nanti suami-suami yang masuk surga bahwa akan ditemukan lagi oleh Allah dengan keluarganya dalam keadaan bergembira, gembira ria. Di surga dipertemukan kembali dengan keluarganya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari arah kanan, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan, hisaban yang mudah. Ya. Dan dia akan dikembalikan kepada Allah oleh Allah ila ahlihi, kepada keluarganya, istri dan anaknya, masrura, dalam keadaan bahagia dan bergembira. Nah, ini perhiasan yang paling baik dunia dan untuk pula di akhirat. Terus yang bisa diambil dari kaidah ini adalah yajuzu at-tamattu bi thayyibati dunya allati ahalaha Allahu li ibadihi duna sarabin atau masilah. Kaidah yang bisa dipetik dari hadis ini yang pertama, bolehnya bersenang-senang tamattu dengan bitayyibat di dunia, dengan hal-hal yang baik dari perkara dunia, hal yang mubah, yang baik, ya, boleh apapun perhiasan selama itu thayyibah, baik, ya, tidak hal yang diharamkan, maka kita diperbolehkan bersenang-senang dengan perhiasan dunia. Allati ahalaha Allahu li ibadihi, yang Allah halalkan perhiasan itu bagi hamba-hambanya. Ya, apapun yang dijadikan perhiasan. Cintai rumahnya, silakan. Mencintai ternaknya, silakan. Tidak ada larangan. Selama, ya, duna saraf, selama tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas maksudnya jangan sampai kesenangan dengan harta yang kita miliki, atau dengan ternak, atau dengan sawah, ladang, kemudian melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang menjadi syarat. Ya. Karena sibuk dengan ternaknya, meninggalkan salat, meninggalkan talabul ilm, meninggalkan jihad fisabilillah, ini yang menjadi tercela. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, riwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitabul buyu'nya, Rasulullah mengatakan, "Idza tabayatum bil hinah, fakhadtum adnab al-baqar, wa raditu bizar, wa taraktumul jihada, sallallahu alaikum dhulla, la yanfi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, kalian ridha dengan ekor-ekor sapi, ridha dengan ternak-ternak kalian dan pertanian kalian,
dan kalian meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan hilang pada diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini asalnya cinta dengan ternak itu hal yang mubah, boleh, itu perhiasan. Cinta dengan tanaman hal yang diperbolehkan. Cinta dengan dunia silahkan. Dari perkara-perkara hartanya, yang lainnya, motornya, mobilnya, hal yang diperbolehkan asalnya. Tapi menjadi tercela ketika kecintaan kepada barang-barang itu menjadikan dia lalai dari ketaatan kepada Allah. Ini yang menjadi tercela karenanya. Maka hukum asalnya lihat, bolehnya seorang bersenang-senang dengan hal yang baik dari perkara dunia, hal yang dihalalkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, tanpa salah, tanpa melampaui batas, dan tanpa mahilah, tanpa ada kesombongan. Senang, tapi bukan ada kesombongan terhadap apa yang dimilikinya. Ya, tidak pantas kita menyombongkan sesuatu, ya sesuatu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohlah dalam hal ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang raja, kurang apa kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau seorang raja, bisa bicara dengan hewan, bisa memperjalankan angin, bisa bicara dengan binatang-binatang, ya. Memiliki istri 99, istri beliau itu 99. Ya, kurang apa tuh? Wanita di tangannya, kuasa di tangannya, harta di tangannya, beli kuda-kuda yang sangat mewah dan banyak. Tapi beliau ketika ditanya tentang hal itu, apa jawabannya? Dia mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Dia sandarkan nikmatnya kepada Allah. Berbeda dengan Qarun. Kalau mengatakan, "Innama u'tituhu ala ilmin indi." Aku diberi kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Sangat jauh ya perbedaannya antara Nabi Sulaiman dan Qarun. Maksudnya nggak pantas. Dunia telah Allah berikan semua kepada Sulaiman. Dari hartanya, kekayaannya, kekuasaan, wanita, tangannya semua. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau ketika ditanya tentang hal itu, beliau mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Ini adalah anugerah, karunia dari Tuhan. Demikian mestinya seorang muslim bersikap terhadap nikmat harta ini, dunia ini. Dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sombong karenanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, at-targhibu fi ikhtiyaril mar'ah as-salihah. Di situ ada kandungan fikih bagus sekali, kata beliau. Anjuran untuk ikhtiar, berusaha untuk mencari istri yang salih. Ini kesempatan bagi yang belum punya istri ya. Ya, alhamdulillah. Yang sudah punya istri, dididik istrinya akan menjadi istri yang salihah. Ya, masya Allah. Yang jadi wanita, yang jadi ahwat atau jadi seorang ibu, adalah dia berusaha keras untuk mendidik dirinya agar menjadi wanita yang salihah, agar dia bisa menjadi perhiasan yang paling indah dan paling baik di dunia dan di akhirat. Agar dia bisa menjadi perhiasan di dunia, sebaik-baiknya perhiasan kata Nabi. Jadi seperti itu. Siapa yang tidak suka kalau menjadi seorang wanita yang salihah, yang dijadikan oleh Al-Nabi sebagai khairu masa'iha al-mar'atu salihah. Siapa yang tidak suka sebagai seorang suami yang memiliki istri yang salihah. Karena dia telah memiliki perhiasan yang paling baik. Maka adalah dia ikhtiar, berusaha. Seorang harus mencari istri yang salihah. Ya, berusaha semampunya untuk bisa mendapatkan istri yang salihah. Yang sudah punya istri, dididik kembali, ingatkan kembali, diarahkan, dibina agar istrinya menjadi istri yang salihah. Nah, dan seorang wanita atau seorang ibu yang ada di majelis ini adalah berusaha untuk betul-betul menjadi wanita yang salihah. Yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sifat-sifatnya, "Idza salati imra'at khamsaha wa atat zawjaha wa asrat farjaha, dakhalat jannata rabbiha min abwabiha sya'a." Ini ciri wanita salihah, disebutkan dalam salah satu hadis. Rasulullah menyebutkan apabila ada seorang wanita yang salat 5 waktu, dia taat dan berbakti kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya, jangan sampai ya berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan hancurnya kewibawaan suaminya, dan siapa yang berbuatan dia menjaga diri kehormatan itu, maka dakhalat jannata rabbiha, dia akan masuk surga Tuhannya dari pintu mana yang dikehendakinya. Yaitu ciri wanita yang salihah. Ya, dan banyak diterangkan dalam hadis yang lainnya ya. Itu salah satu saja ya. Di antara yang lain adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari suaminya, disyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada suaminya, tidak menuntut sesuatu yang bukan merupakan kemampuan bagi suaminya,
terus membantu, menolong suaminya dalam taat kepada Allah, mengingatkan dari kesalahannya, ketika tergelincir, selalu mengingat kebaikan-kebaikannya, dan masih banyak lagi ciri-ciri wanita yang salihah disebutkan di dalam ayat dan hadis. Nah, itu salah satu contoh saja. Dalam ikhtiar, berusaha. Li'annaha, kenapa seperti itu? Li'annaha ruknun min arkani sa'adah. Karena wanita yang salihah itu merupakan ruknun, merupakan sendi di antara sendi-sendi kebahagiaan. Ya, sendi-sendi kebahagiaan. Jadi wanita itu yang salihah itu bahagia. Salah satu sebab kebahagiaan atau salah satu nikmat yang orang menjadi bahagia karenanya. Walaupun ada yang sebab yang lain, tapi wanita yang salihah itu lain, bisa menjadi manfaat di dunia, bisa juga manfaat di akhirat. Ya, sebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam hadis Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Arba'atun minas sa'adah." Ya, arba'atun minas sa'adah, 4 di antara tanda kebahagiaan. Ini beliau menyebutkan tentang kebahagiaan dunia. Yang sifatnya duniawi. Arba'atun minas sa'adah. 4 di antara tanda-tanda kebahagiaan yang Allah berikan kepada hamba dari sifat dunia. Yang pertama adalah al-markabu hani, kendaraan yang nyaman. Kalau orang diberi kendaraan nyaman kan nikmat ya. Mobilnya AC, kalau panas nyus. Masuk mobil itu nyes, enak kan? Antum senang kalau naik mobilnya AC itu, kalau masuk nyes, gitu ya. Mobilnya itu hani, nyaman. Ya. Geronjal itu kayak naik pulau itu, terus nggak kerasa. Ya, kalau berubah. Kalau mobilnya nyaman, masya Allah. Geronjal itu nggak kerasa. Perjalanan jauh itu nggak capek. Karena apa? Kosor sampai tempat. Ya, masya Allah. Suaranya ada peredamnya. Suara truk di luar nggak dengar masuk. Ya, itu namanya apa? Al-markabu. Ini kendaraan yang nyaman. Ini satu, kata Nabi apa? Dikatakan kebahagiaan. Jadi sifatnya duniawi. Sifatnya dunia. Iya. Tapi kalau orang diberi ini adalah salah satu kebahagiaan. Yang kedua adalah al-baitu wasi'. Rumah yang luas. Kalau rumahnya luas kan enggak ada. Ada kamar makannya sendiri, kamar tidur anaknya hidup satu-satu, semua satu-satu. Ada kamar makannya, kamar bermainnya untuk anak-anak, ada tanaman-tanaman di situ, ada tempat-tempat untuk ternak-ternaknya, masya Allah. Ya. Ada kolam renangnya. Mimpi ya, enak tenan rumah seperti itu ya. Kapan kita punya? Seperti itu. Senang kan? Rumahnya luas, tanaman ada. Terus masuk ke kamar tanaman, lihat ternak ikan-ikannya yang di kolam-kolam. Kalau malam lampunya warna-warni, masya Allah. Ini iman, kata Nabi. Tapi ini sifatnya duniawi. Tapi juga nikmat. Ketika Allah berikan rumah-rumah yang luas. Yang kedua. Yang ketiga ini, yang termasuk dunia dan akhirat. Al-mar'atut salihah. Ini dunia dan akhirat. Nikmat yang ketiga kata beliau, al-mar'atut salihah. Wanita yang salihah. Ini dikatakan kalau sudah rumahnya luas, mobilnya nyaman, istrinya salihah. Masya Allah. Siapa yang tidak menambahkan ini ya? Istrinya salihah. Yang keempat, wa an takuna ma'isyatuhu fi baladih. Dan pekerjaannya, cari ma'isyahnya itu di negerinya. Dekat. Golek duit enggak usah jauh-jauh. Sekarang ada orang kaya, raya, tapi kerjanya di luar negeri. Ketemu saudaranya, istrinya 2 tahun sekali. Bahagia enggak? Mengurangi kebahagiaan ya. Dia banyak uang, tapi kerjanya di Dubai, di Saudi, di Amerika. Ulangnya 2 tahun sekali, ketemu istri anaknya 2 tahun sekali. Ini mengurangi kebahagiaan. Tapi yang keempat kata Nabi, wa an takuna ma'isyatuhu fi baladih. Kerjaannya, cari ma'isyahnya di negerinya dekat. Masuk pagi, sore pulang. Masuk pagi, siang pulang, sudah bawa duit yang banyak. Karena kerjanya di kampungnya sendiri, di kotanya sendiri. Tidak perlu harus jauh-jauh mencari di negeri orang. Ya, inilah 4 tanda kebahagiaan di dunia. Maksudnya, apa? Salah satu bagian dari kenikmatan dunia ketika Allah berikan 4 tadi. Ya, kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, istri yang salihah, dan kerjaannya tidak jauh. Dekat di kampungnya atau di kotanya, di negerinya sendiri. Tapi itu semua sifatnya duniawi. Kecuali yang ketiga. Kalau ketiga memang duniawi dan ukhrawi. Karena wanita yang salihah akan membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Sedangkan di sini, li'annaha ruknun min arkani sa'adah. Karena wanita yang salihah itu merupakan sendi di antara sendi-sendi kebahagiaan.
wa anun lil zauji ala ta'ati rabbih, dan akan membantu sebagai penolong bagi suaminya untuk taat kepada Tuhannya. Itu wanita yang saleh. Makanya harus berusaha semuanya di antara kita harus ingin memiliki wanita yang salehah, istri yang salehah. Dengan kita berusaha mencarinya, kalau sudah punya, dididiknya, diarahkan agar dia menjadi istri yang salehah, yang akan membantu kita dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, khairu mata'id dunya ma kana fi ta'atillah aw a'ana 'alaiha. Khairu mata'id dunya, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah apa yang sesuatu itu bisa menjadikan orang membantu dalam taat kepada Allah. Di anna kullu mata'in ila zawal ila ma kana fi ta'atin, karena segala perhiasan itu akan hilang. Dunia, rumah yang mewah tadi juga akan hancur, mobil yang mewah juga akan hancur. Tapi sesuatu yang bisa membawa kepada ketaatan, ini yang akan abadi. Ini yang akan abadi. Berarti asalnya dunia hancur, kecuali dunia yang diarahkan untuk perkara-perkara ketaatan, ini yang jadi abadi. Mobil misalkan akan hancur. Tapi ketika mobil ini dipakai untuk ketaatan, untuk mendatangi majelis ilmu, untuk menjemput ustaz-ustaz yang ada di kajian-kajian, untuk kebaikan-kebaikan, untuk menjenguk orang yang sakit, untuk membantu saudaranya, dan lain sebagainya, digunakan mobil untuk kebaikan, ini jadi makna, jadi abadi nanti. Pahalanya akan terus mengalir di akhirat, walaupun mobilnya sudah hancur. Sama, begitu pula motor, begitu pula yang lainnya, dari harta, yang asalnya akan hancur. Tapi kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka menjadi abadi hal itu. Maka dikatakan oleh beliau, karena semua perhiasan sifatnya akan hancur, kecuali apa yang digunakan untuk taat kepada Allah. Fa innahu ila baqa'in wa dawam dia. Karena hal itu akan menjadikan dia langgeng dan kekal. Pahalanya akan terus mengiringi walaupun barang sudah hancur. Dan Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajra man ahsana amala, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Itu adalah asalnya. Berarti kalau begitu, pelajaran yang bisa kita petik bahwa segala nikmat dunia yang asalnya suatu kenikmatan, kita boleh bersenang-senang dengannya tanpa melampaui batas dan sombong. Tapi lebih bagus lagi kalau kenikmatan itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, biar kenikmatannya akan langgeng dan abadi. Selesai sudah di bab ini, kita masuk di bab selanjutnya. Bab haqqi zauji ala mar'ah, bab hak suami atas istri. Silakan ini kepala, boleh pusat kepala ya suami, karena ini membahas. Ini perempuan harus siap-siap mendengar ini. Kita bab masuk pada bab haknya zauj suami atas istri. Kata Syekh, i'lam anna ar-rajula ra'in fi baitihi wa ala ali wa waladihi. Ya Allah ja'alahu qawaman bima fadala Allah wa bima anfaqa min malih. Lidzalika fa wala huquqa lahu huququn ala zawjatihi yanbaghi an tara'iha wa tu'diyaha. Dia mengatakan, ketahuilah bahwa rajul, seorang suami, itu ra'in, seorang pemimpin. Di baitihi, di rumahnya. Ala ahlihi, atas istrinya. Wa waladihi, dan atas anak-anaknya. Dari suami itu ra'in, seorang pemimpin, tanggung jawab atas keluarganya, dari rumah tangganya, dari istri dan anaknya. Dia bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya ini. Ya Allah ja'alahu qawaman bima faddalahu Allah wa bima anfaqa min malih. Karena Allah telah menjadikan dia qawam, pemimpin. Dengan apa yang Allah anugerahkan kelebihan atas suami, dengan apa yang Allah berikan suami itu bisa menginfakkan hartanya kepada istrinya. Walidzalika fawala huququn, oleh karena itulah maka para suami itu memiliki hak-hak ala zaujati, atas istri-istrinya. Ya, wa yanbaghi an tara'iya wa tu'tiha, dan hendaklah istri itu menjaga dan memelihara serta menunaikan hak-hak suaminya. Ya, harus tahu bagaimana haknya suami bagi seorang istri. Seorang suami kalau mau menikah harus tahu apa kewajibannya. Nanti kalau sudah nikah, jangan bingung kewajibannya suami itu apa. Nggak tahu, ini bahaya. Tapi harus diketahui dulu apa kewajiban seorang suami. Maka inilah pelajarannya, kita bisa ambil dari pelajaran ini. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah, ar-rijal, para suami laki-laki itu qawwamnya
qawwamuna 'alal nisa, adalah pemimpinnya para wanita. Bima fadala Allah, dengan sebab karena Allah telah berikan karunia kelebihan di antara mereka di atas yang lainnya. Dan dengan sebab pula para suami itu menginfakkan nafkah harta mereka kepada istrinya. Inilah sebab sehingga wanita laki-laki itu memiliki hak dari para istri karena dilebihkan oleh Allah dalam sisi tersebut. Fasalihatu qanitat, maka istri-istri yang salih, yang salihah, qanitat, yang qanit. Qanit itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maknanya adalah jawab muta'ah, orang yang senantiasa taat kepada Allah. Wanita yang qanit, yang selalu taat kepada Allah itu hafizat lil ghaib, menjaga kehormatannya lil ghaib ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah, dari apa yang Allah menjaganya. Wanita yang salihah itu qanit, selalu tunduk, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjaga kehormatannya dikala suaminya tidak ada. Ini istri yang salihah. Yang mampu menjaga kehormatan itu, kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Jangan sampai berucap yang ucapan atau perbuatan itu bisa menjatuhkan kehormatan dirinya atau kehormatan suaminya. Ya. Coba kalau ada wanita yang bicaranya kasar, jorok, kira-kira siapa yang hancur? Yang hancur adalah dia sendiri dan suaminya. Orang kan bertanya, itu suaminya siapa? Kan begitu. Suaminya ikut kena ditanya, padahal suaminya nggak tahu. Tapi karena wanita tadi nggak mampu menjaga kehormatan suaminya, perbuatan dia telah menghancurkan kredibilitas atau kewibawaan suaminya. Hancur karena perbuatannya. Maka wanita yang salihah tidak seperti itu. Dia menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarga, kehormatan suaminya. Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sebab kalau akhlaknya mulia, suaminya pun akan ikut mulia. Itu istri siapa? Akhlaknya masya. Itu istri siapa? Suaminya siapa dia? Begitu baik akhlaknya. Ya? Suaminya ikut kena kebaikan. Karena kebaikan seorang istri. Maka adalah para wanita yang ada di majelis ini, saya ingatkan dengan ayat ini. Jadilah sekalian wanita yang bisa menjaga kehormatan suaminya. Jangan berbuat, beramal, berucap, yang ucapan dan perbuatan itu bisa menjatuhkan kehormatan diri kalian dan keluarga dan suami kalian. Tapi adalah perbuatan atau ucapan yang membantu dan menjadikan lebih mulia keluarga kalian dan suami-suami kalian. Seperti itu ya. Masya Allah. Ini istri yang salihah. Nah, yang punya istri dia jangan aja saja. Nanti antum bisa menerapkan ucapan saya. Bisa nggak? Nggak bisa apa? Kalau nggak bisa, dihadirkan di sini. Hubung ini babnya masalah ini. Yang belum dihadirkan dalam angan-angan saja. Maksudnya yang belum dan cepat dulu dan cari dulu. Maaf saya mau siji terus. Siji tambahin loh. Sekarang siji itu maksudnya kalau punya channel satu bisa yang lainnya, misalkan minta pada saya. Kalau nggak dapat cari yang lain. Jangan saya menunggu aku. Saya kan kesibukan banyak juga ya. Tidak hanya boleh bujuk terus ya. Siji terus. Wah, tambah-tambah cari yang lain. Tolong saya bantu. Nah, punya 5 channel, 25. Jangan lah. Ini cepat secara ding-ding gitu loh. Siji terus awal ya. Tambahin sinyalnya 2, 3. Insya Allah banyak teman-teman yang mau membantu kalian. Ya, biar cepat. Ya, masyarakat syabab ya. Ya, wahai para pemuda, jika kalian mampu syabab, kalian yatazawwaj. Janganlah segera bernikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Pemahaman seperti siapa yang enggak mampu, paling disol, fa innahu lahu wija. Maka adalah puasa. Kalau sudah ingin tapi kok dapat, adalah dia sering puasa. Karena puasa itu menjadi tameng, pematak syahwat. Ya, mematahkan syahwat ketika puasa tersebut. Ya, saya ingat, segera saja, cepat-cepat cari minta yang banyak. Teman-teman kan banyak loh, diminta informasi. Sudah nikah ya. Sudah tunda, saya kalau sudah mampu, jangan nunda-nunda. Jangan terlalu membayangkan 10 tahun yang akan datang. Sekarang gaji saya baru 500.000. Sama kan sendiri, tengah bulan sudah habis. Kalau saya tambah satu lagi, nanti berarti seperempat bulan sudah habis. Itu kan pikiran sendiri kan ya. Kalau nggak nikah nanti. Ya, nggak nikah. Kalau munggah gaji kan sulit loh. Awal baru munggah 1.000 ya. Maka ingatlah hadis Rasulullah, beliau mengatakan, kata aqbal ala Allah aunuhu. Ada 3 golongan yang Allah berhak untuk membantu dan menolongnya.
Al-mukatab alladhi yuridu al-adha, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Ini Allah akan membantunya. Diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa membebaskan dirinya. Niat yang baik. Yang kedua, walakih alladhi yuridu al-afaf, atau seorang laki-laki yang mau nikah dalam rangka menjaga kehormatannya. Allah akan membantu, dimudahkan oleh Allah jalan-jalan untuk pernikahannya. Mudah-mudahan. Seperti itu. Yang ketiga, al-mujahid fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini ketiga hal yang Allah akan membantu dan menolong. Maka ingatlah hadis ini. InsyaAllah Allah SWT akan memberikan pertolongan, kemudahan untuk kita bisa menikah dan bisa mendapatkan perhiasan yang paling indah, perhiasan yang paling baik di dunia, yaitu istri yang salihah. Nah, tapi untuk itu antum harus didik diri kita dulu menjadi laki-laki yang salih pula ya. Karena di dalam surah An-Nur dikatakan laki-laki yang salih dapatnya wanita yang salihah. Laki-laki penzina dapatnya perempuan yang penzina. Nah, kalau kita mendapatkan wanita yang salih, adalah kita juga mendidik diri kita menjadi laki-laki yang salih. Biar nanti Allah berikan wanita yang salih. Seperti itu. Nah, yukhbiru al-Maula azza wa jalla anna rajul qayyimun 'ala al-mar'ah. Di sini ayat Allah mengkabarkan bahwa rajul, laki-laki itu adalah qayyimnya para wanita, pemimpinnya para wanita. Wa ra'isuha wa kadiruha wal hakim 'alaiha wa mu'adzibaha idza wajad. Dan laki-laki itu adalah raisnya, pemimpinnya para wanita, kabirnya, pembesarnya para wanita, hakimnya para wanita, ya, dan dia pendidiknya para wanita. Idza wajad, apabila wanita itu menyimpang dan bengkok, dia harus meluruskannya. Di antara rijal afdal minan nisa, karena laki-laki itu lebih afdal dari wanita. Rajul khairu minal mar'ah, dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Walihada kanat an-nubuwah mukhtasatun birrijal, oleh karenanya kenabian itu dikhususkan bagi para wanita, tidak ada nabi yang perempuan. Ini menunjukkan memang Allah yang paling tahu bagaimana laki-laki itu lebih mampu, lebih kuat, ya, lebih ada keutamaan dibandingkan dengan para wanita, sehingga Allah mengangkat para nabi dan rasul dari kalangan laki-laki khusus. Wa kadzalika al-a'dham muntasibul al-qadha, begitu pula raja, penguasa tertinggi, kemudian penentu qadha, penentu keputusan, ya, hakim, ya, itu semua juga para laki-laki. Ya, di qauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Bakrah, ya, alladhi akhrajahu al-Bukhari, oleh karenanya di dalam hadis Abu Bakrah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tadi kita yang mulai berkata la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum ketika dia menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Ya, wadzalika rajul yunfiqu 'alaiha min mali, begitu pula kelebihan laki-laki, ia menginfakkan hartanya bagi para istrinya atau wanita. Wa yasqulaha sadaqa wa ma aujabahu Allah 'alaihim lahunna fi kitabi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula laki-laki menyerahkan maharnya kepada wanita ketika mau menikah. Ya, sebagaimana yang Allah wajibkan di dalam Alkitab dan di dalam As-Sunnah. Yang mahar itu bisa hukumnya adalah wajib dalam pernikahan. Berikan kepada seorang istri, dan mahar itu yang menentukan adalah istrinya. Jangan kita menentukan sendiri. Langsung menentukan seperangkat alat sholat. Padahal kawannya belum pernah ditanya maharnya apa, langsung aja dibawakan seperangkat alat sholat. Mesti lumayan, kadang bacanya ketika salah nih. Jadi naibnya bapaknya suka mancing, seperangkat alat sholat salah seperangkat alat pancing. Padahal dimaukan alat sholat. Ini nggak boleh. Harus dicari dulu perempuannya itu apa yang diminta di maharnya. Kalau dia mampu lanjutkan, kalau nggak mampu ya terserah, ditawar atau mundur. Boleh seorang menawar. Saya dulu pernah menawar, saya menikah, saya tanya orang tuanya mintanya 25 juta. Saya tawar, karena saya nggak punya uang. Saya tawar 5 juta. Padahal waktu itu saya nggak bawa uang sepeser pun. Tapi karena kendel dan nekat. Ya. Dan saya terus jujur minta kepada Allah. Saya jujur, ya Allah ingin nikah kembali. Tolonglah bila kami kemampuan. Akhirnya dari 25 juta saya tawar, langsung saya telepon. Turun menjadi 15 juta. Lumayan toh. Tapi juga nggak bisa. Dan mana ini? Masih muncul gitu ya.
Akhirnya saya mentok dan saya waktu itu sudah saya mundur. Saya ingat waktu menjelang subuh saya katakan mundur nggak jadi melanjutkan. Istri saya yang pertama lanjutkan masih bisa di lobi. Saya yang katakan ya udah lanjutkan lagi. Betul ikhwan, saya lanjutkan dengan istri saya. Jatuhlah 5 juta. Saya jual motor dan ada teman yang dari saya ngasih 3 juta. Pernah saya dikasih 3 juta dengan cuma-cuma tanpa hutang. Gak tahu dibeli 3 juta. Alhamdulillah ya. Nah, hadisnya tadi benar ya. Siapa yang ingin nikah, Allah akan memberi pertolongan. Tapi jujur memang betul-betul ingin menikah, Allah akan berikan pertolongan. Bukan untuk coba-coba bermainan, coba-coba tahajud. Nanti kalau cocok saya lanjut, kalau enggak ya saya buang. Nah, kalau seperti itu ya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kita ya. Jadi boleh ya tawar-tawaran mahar. Ya silakan. Kalau nggak mampu, ya ditawar. Kalau nggak ditawar, ya jangan dipaksa. Sudah, berarti nggak mampu ya, berarti belum jodohnya selesai. Jadi kalau bisa ditawar, ya ditawar. Dan mahar itu milik mutlak perempuannya, nggak boleh diminta orang tuanya. Kecuali kalau diberikan lain masalah. Tapi pemilik mahar itu kembali kepada istri, kembali kepada calon istri, bukan kembali kepada orang tua ya, kembali kepada istrinya. Nah, karena ketika dia puluk nanti boleh diminta lagi maharnya ya. Ini boleh diminta lagi mahar. Sudah belum. Kita lanjutkan sedikit. Jadi begitu ya. Kemudian farajul afdalu minal amar'ah fi nafsihi. Begitu pula laki-laki lebih afdal dari wanita dari jiwanya, mentalnya, cara berpikirnya, cara mensikapi menghadapi perkara itu laki-laki lebih dewasa. Kalau ada urusan bisa dengan laki-laki, dia akan bekerja akalnya berpikir itu laki-laki. Tapi kalau para perempuan diselain masalah nangis perkara. Karena lebih mengedepankan perasaan. Maka kalau jadi pemimpin hancur. Ya, yang saya katakan tadi, la yuflihu qaumun walau amru imra'ah, tidak akan beruntung satu kaum ketika dia sandarkan, dia serahkan urusan mereka kepada para wanita. Karena lemah mereka, perasaannya yang besar, sementara jiwanya, mentalnya itu sangat lemah, sehingga nggak boleh menjadi penentu hukum, penentu kebijakan hukum, karena sangat lemah. Ya, sebenarnya tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kemudian juga dalam sisi tadi jiwanya. Walau afdal, al-fadlu 'alaiha wal afdal dan banyak keutamaan yang lain bagi para laki-laki dan bagi terhadap wanita. Fanasibun ayyakuna qayyiman 'alaiha, oleh karenanya layaklah kalau seorang laki-laki itu menjadi qayyimnya, menjadi pemimpinnya para wanita kama amarallahu bidzalik, sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat tersebut. Wal muti'atu lillahi al-qanit qa'imat bi tuqaqil azwaji fayahfadna al-azwaja fi ghaibatihim bi anfusihim wa amalihim wa auladihim kunnan nisa' as-salihat. Maka kata beliau, adapun wanita-wanita yang muti'ah, yang terlalu taat kepada Allah, yang qa'imat, yang menegakkan hak-hak suaminya. Lihat kata Syekh, seorang laki perempuan yang taat kepada Allah dan selalu menegakkan hak-hak suaminya, dia menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada, menjaga diri-diri mereka, harta-harta suaminya, anak-anak suaminya ketika suaminya pergi, tinggalkan anaknya, dijaga hartanya, ya. Kemudian itulah hunna an-nisa'us shalihat, itulah mereka wanita-wanita yang salihah. Ya. Walan yadi Allahu ajra man ahsana amalan min dzakari aw unsa, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya ke orang-orang yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun wanita. Iya ya, itu wanita yang salihah adalah menegakkan hak suaminya dan menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada, menjaga harta-hartanya, dilindungi hartanya, menjaga anak-anaknya ketika suaminya pergi, dipelihara, diurusi segala kebutuhan anaknya. Inilah wanita yang salihah. Nah, amal hadis, adapun hadis, maka kita membaca satu hadis insyaallah. Secukupnya sampai adanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikah hatta tusbih, muttafaqun alaihi. Hadis yang ma'ruf sekali, kita sering dengar. Rasulullah menyatakan apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, bukan main kucing-kucingan ya. Kalau sudah tahu paham ya? Sudah paham. Mengajak ke tempat tidurnya maksudnya sebagaimana layaknya suami istri. Kalau saat ini maka istri tadi menolak, tidak mau memenuhinya. Di ghairi udhrin syar'iyyin, dengan tanpa udzur syar'i ya. Kalau sakit lain masalah, haid lain masalah.
Ini dia menolak karena uzur yang tidak syar'i. Fabata ghadbana 'alaiha, maka dia tidur dalam keadaan ghadbana 'alaiha. Si suami tadi ghadban, murka padanya karena merasa ajakannya tidak dipenuhi. Bagel, ya. Bongkos, merokok bahasa Jawa. Ya. Ya. Maka la'anatha malaikat, maka malaikat melaknatnya wanita tadi hatta tusbiha, sampai waktu pagi. Jadi dia semalam dalam laknatnya malaikat. Ya. Sudah ya, saya kurang kenai. Insyaallah kita lebih, kalau saya terangkan panjang lebar dalam masalah ini karena banyak faedah-faedah yang bisa kita terangkan. Waktunya sudah sangat mepet. Insyaallah taala kita baca saja besok agar lebih tenang ya. Karena banyak penjelasan yang harus kita jelaskan secara detail tentang masalah ini. Semoga sedikit ini bisa memberikan faedah kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.